Kalau ditanya work-life balance ya kan, menurut aku itu sebuah mitos ya. Kalau kita ngomongin women in tech atau sebenarnya at the end itu kita menuju ke arah diversity and inclusion. Namun ibaratnya kalau misalnya aplikasi adalah kue, Red Hat ini adalah tepungnya. Jadi when the tide is raised, everyone is elevated. Namun there's a moment di mana mereka juga butuh untuk bisa scale out. Halo semuanya, ada yang bisa tebak nggak saya hari ini ada di mana? Yuk kita lihat siapa tamu kita kali ini. Nah, udah ada kata kuncinya? Halo Fon! Thank you for visiting. Siapa ini? Ini adalah Fon Ichiu, Country Director daripada Red Hat Indonesia. Halo semuanya, hari ini tema kita akan membicarakan tentang Red Hat, Open Source, dan Women Leadership in Tech di Indonesia. Fon, yuk! Yuk. Halo Foni! Halo Po, apa kabar? Kabar baik. Nah, saya sama Foni kenalnya udah lama banget nih. Betul. Saking lamanya ya, udah lama gak ketemu juga. Udah banget nggak ketemu. Oke, Fon, kita kan lagi berkunjung nih ke Red Hat ya. Ya. Nah, bisa nggak cerita dikit tentang apa sih dari karir kamu? Kamu kan, Fon ini buat teman-teman ketahui ya, Fon ini bukan sekolahnya itu bukan engineering, teknologi, Betul. IT, informatika, sama sekali bukan ya. Tapi adalah seorang wanita Indonesia yang berhasil menduduki posisi sebagai Country Director Red Hat, salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Fon, bisa cerita sedikit dong tentang karir progres kamu, gimana sih kamu dari sekolahnya apa sampai akhirnya menjadi Country Director Red Hat di Indonesia? Oke, jadi thank you ya Paul untuk undangannya ke Astra Digital Talk kali ini ya kan. Jadi sedikit pengenalan, saya Foni, udah hampir 20 tahun di teknologi industri tanpa bekal IT seperti kata Paul. Nggak kelihatan kan mukanya udah 20 tahun. Makasih. Oke, nah balik lagi, kalau ditanya mengenai perjalanan karir, actually I'm so blessed ya kan, karena all along aku itu memiliki manager, leaders, dan juga supporting environment. Jadi I actually receive a lot of support, a lot of opportunity untuk aku bisa berkarir gitu. Dan di satu sisi pun ya kita walaupun kita tahu diri kita bukan berbekal dari IT, tapi kita harus continuous learning. Apalagi di dunia teknologi yang rapidly change ya kan, yang dari dulu digital transformation pertama sampai ke cloud sampai ke AI sekarang. Jadi we have to continuous untuk develop skill set kita. So we have to stay relevant. Jadi itu yang menurut aku keep me always excited, especially di dunia teknologi karena things always change dan selalu keluar hal-hal baru. Dan again, actually we are very close to teknologi. Siapa sekarang yang sanggup hidup tanpa teknologi, apalagi tanpa mobile phone gitu kan. Dan again, actually kita juga merasa there's a lot of benefit dari teknologi yang bringing a lot of positive impact ke dalam kehidupan kita. Jadi kita blessed di dunia teknologi. Fon, bisa cerita dikit nggak? Dulu sekolahnya apa? Biar teman-teman yang nonton tahu nih bahwa nggak sekolah IT pun bisa menjadi Country Director sebuah perusahaan teknologi internasional di Indonesia. Kalau ditanya dulu sekolahnya apa, dulu aku tuh accounting. Accounting teman-teman. Accounting ya, coba ya. Hitung duit tapi kan cuan-cuan. Cuan-cuan gitu. Tapi again menurut aku itu memang skill yang sebenarnya dibutuhkan di any industry ya kan. You need to be able to count. Dan ya itu menjadi salah satu benefit juga ke aku karena we are familiar with numbers, and if you are getting in the sales position atau leadership position, kita harus nyaman ya dengan angka gitu. Jadi dari accounting bisa menjadi Country Director perusahaan teknologi internasional. Berkat supportnya dari banyak orang. Gitu. Wow. Nah kita hari ini akan ngobrol-ngobrol banyak nih tentang Foni secara pribadi juga tentang Red Hat. Betul. Nah, ya. Fon, kamu kan adalah Country Director Red Hat ya di Indonesia. Ya. Mungkin ya nggak semua audiens kita tuh tahu Red Hat itu apa. Kalau teman-teman audiens kita yang berkecimpung di teknologi pasti tahu Red Hat itu apa. Karena bukan perusahaan kecil juga nih, perusahaan besar ya, perusahaan internasional. Nah, mungkin tolong bisa bantu dong jelasin ke audiens kita Red Hat itu apa
Apa yang Red Hat berkecimpung dan gimana Red Hat membantu industri mereka? Oke, jadi Red Hat itu adalah the largest enterprise open source company in the world. Ya. The largest. The largest saat ini ya, kita the largest, dan di mana actually Red Hat itu dikenal dengan kita punya open hybrid cloud solution. Nah, apa sih itu open hybrid cloud solution? Oke, nah berbeda dengan software company yang lain, Red Hat ini kita berbasis open source. Artinya, actually we are giving the kemampuan untuk innovation in the hands of people is using it compare to software yang dengan berbasis proprietary, di mana kecepatan laju inovasi itu definitely tergantung dengan perusahaan yang memiliki software tersebut. Nah, Red Hat Open Source kita berdasarkan open source standard, ya kan, enterprise standard, di mana kita juga punya open API, jadi integration dengan existing environment akan lebih mudah dan juga tentunya disupport dengan komunitas. Jadi open source di Red Hat is not only a business strategy, tapi itu juga sebuah filosofi di mana dari sisi business model, product, services, dan juga engagement kita ke customer itu based on open source value yang kita punya. Nah, kalau tadi ditanya open hybrid cloud technology Red Hat itu seperti apa? Basically kita fokus di 3 hal. Jadi yang pertama dari cloud infrastructure. Jadi kita benar-benar mensupport customer kita memanage their infrastructure, baik itu mau untuk on-premise, mau cloud, public cloud, hybrid cloud, ataupun sampai di edge. Solusi kedua kita dari sisi modernize application. Every company is creating application, dan especially kita juga tahu itu benar-benar terakselerasi karena COVID kemarin. Jadi kita membantu customer kita yang mau melakukan modernisasi aplikasinya mereka dan juga melakukan integrasi dengan legacy application. Karena kita acknowledge nggak semua perusahaan itu semuanya cloud native application, ya kan, semuanya modern, pasti masih ada yang legacy. Dan yang terakhir kita juga acknowledge bahwa before we are going to AI, we need to be able to manage and automate the IT environment. Jadi Red Hat kita punya solution automation yang membantu customer kita untuk memanage infrastruktur yang mereka dan mengautomate certain task, di mana itu benar-benar membantu dari sisi produktivitas dan juga IT operational. Jadi for Red Hat again, the open hybrid cloud konsepnya adalah you can run your application anywhere tanpa harus terbatas pada vendor paradigma, ya, terikat dengan salah satu cloud provider. You can run in your own data center, you can run in the cloud, you can run hybrid or to the edge. Jadi ini adalah memang where we see the cloud native is not about where is the application is running, apakah harus di cloud, tapi adalah kemampuan untuk scale sesuai dengan kebutuhan customer. Gitu. Nah, Fon bisa mungkin bantu nggak supaya audiens kita bisa ngerti tuh di daily life mereka itu seperti apa sih penggunaan daripada Red Hat. Nah, jangan sampai mereka tuh sebenarnya bersinggungan tiap hari, tapi nggak pernah tahu. Karena kayaknya ini terlalu ilmiah buat saya gitu kan. Nah, bisa jelasin nggak, Fon? Bisa. Ya. Jadi mungkin kalau Red Hat itu people kan nggak terlalu familiar ya, dan mungkin jarang dengar karena memang kita di enterprise backend solution. Namun ibaratnya kalau misalnya aplikasi adalah kue, Red Hat ini adalah tepungnya. Jadi kita nggak akan bisa bikin kue tanpa tepung. Nah, di mana kalau misalnya kita bilang hasil dari aplikasi kita itu sudah banyak sekali dipakai di berbagai industri, baik itu finansial, baik itu dari sisi manufacturing, ya kan, ataupun dari sisi kesehatan, healthcare, public sector. Jadi sudah banyak banget sebenarnya customer Red Hat yang menggunakan dari solusi Red Hat, baik itu dari sisi tadi yang aku bilang untuk bikin aplikasinya, ataupun untuk running data centernya di sisi server untuk operating system, atau dari sisi automation di IT operational. Dan aku yakin ya mungkin di Astra juga ya sudah menggunakan solusi Red Hat gitu. Saya dengar-dengar Red Hat itu sangat digunakan di sektor banking. Betul. Benar seperti itu? Betul sekali. Nah, untuk industri-industri yang terikat regulasi seperti itu, tentunya mereka membutuhkan solusi yang bisa hybrid cloud. Hybrid cloud artinya mereka perlu menjalankan itu di data center mereka, namun there's a moment di mana mereka juga butuh untuk bisa scale out. Nah, untuk bisa scale out ke public cloud biasanya, dan itu normally mereka akan memilih public cloud yang memang sudah punya data centernya di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, untuk kemampuan itu sebenarnya Red Hat itu memiliki solusi
di mana buat customer atau banking tersebut mereka bikin aplikasi cuma satu dan actually mereka bisa run di data centernya mereka atau ketika butuh untuk scale out ke cloud mereka tinggal pindahin aplikasinya. Nah berbeda dengan platform yang dipakai di cloud di mana solusi itu mereka nggak bisa on-prem kan gitu. Jadi ada challenge di area sana. Nah, Oh iya, karena memang di cloud itu solusi yang mereka bikin itu cuma bisa digunakan di cloud-nya. betul, terikat dengan Oke. vendor Iya. tersebut. Sedangkan ini Red Hat itu membuat gimana aplikasinya itu bisa bergerak dan digunakan baik di on cloud maupun on premise. Betul. Tanpa harus redo di application, itu yang paling penting. Gitu. Menarik sekali. Oke. Nah, teman-teman kalau pengen belajar lebih banyak mengenai Red Hat dan lain, silakan hubungi Nyonya satu ini. Yang country directornya kakak ya. Oh iya. Dikoreksi. Teman-teman, kalau pengen belajar lebih banyak mengenai Red Hat, silakan hubungi kakak satu ini, country directornya Red Hat di Indonesia. Fon, kita nih sekarang kan lagi zamannya AI nih, kan juga denger lah ya tentang gimana perubahan market, perubahan tentang apa valuation company yang berkaitan dengan AI. Yes. Itu lagi booming banget lah ya. Sampai kita lagi mikirin apakah sekarang ini akan terjadi AI bubble dan lain-lain karena lagi hype banget lah. Betul. Red Hat itu kalau di AI itu seperti apa gitu. Oke. Nah, karena teman-teman juga pengen denger kan. Oke, sekarang mereka udah ngerti tentang value-nya. Kalau kalian punya aplikasi atau punya pengembangan, punya data center, ada on-premise, ada cloud, kalian pengen punya suatu platform yang bisa bergerak di semuanya tanpa harus redo anything, nah bisa gunakan open source daripada Red Hat. Nah, sekarang mereka juga pengen denger nih, kalau AI gimana di Red Hat? Oke, jadi actually strategi Red Hat AI very clear. Again, kita selalu balik ke kita punya root di mana itu adalah open source. Jadi cita-cita CEO kita adalah mendemocratize AI. Jadi cara kita mendemocratize AI-nya gimana? Mungkin di luar sana sering banget ya untuk kita bisa bikin AI, untuk kita bisa bikin LLM, itu pasti kita membutuhkan tools. Nah, Red Hat baru-baru ini bekerja sama dengan IBM, actually kita merilis tools yang namanya InstructLab. Di mana InstructLab itu berbeda dengan tools LLM dari tempat yang lain, di mana everyone can contribute, ya kan? And then actually you can use the LLM yang udah di-create and then you can run in your own data center. Jadi the beauty is di mana kita membantu customer kita yang memang ingin membangun their own private AI. Jadi kalau mungkin sekarang AI solution kan mostly running in the cloud. Tapi dari yang kita lihat beberapa customer kita itu mereka prefer untuk having their own private AI. Jadi untuk membangun private AI itu dan mentrain si data itu dengan their own LLM itu mereka bisa membangun private AI itu dengan solusi open source dari kita yang kita sebut InstructLab. Nah dari sekarang kita juga baru-baru ini actually we release some of our solution yang ada Rel AI, OpenShift AI. Kita itu memungkinkan kepada data engineer especially ketika mereka ingin melakukan training data, actually they don't need like a resource yang besar banget. They can do it in their own laptop hanya dengan yang namanya Podman Desktop. Jadi mereka train the data menggunakan si Podman Desktop which is itu free ya karena itu open source. And then when the data udah semi jadi, mereka mau launch it, actually they can launch it in the data center dengan menggunakan Rel AI. Nah, next step-nya ketika mereka oke ini datanya pengen kita infuse ke application ya kan. Ini aplikasi kan biasanya sekarang udah ada intelligent application. Mereka mau AI enable application. So they can use our OpenShift AI di mana si actually at the end of the day platformnya itu sama itu OpenShift. Jadi untuk AI ML Ops, mereka train di application, train the data. When they want to infuse to the application, they use it on top of the OpenShift platform. Jadi untuk si DevOps ya, mungkin sekarang sebutnya DevSecOps dan AI ML Ops, actually they working in the same platform di mana benefitnya adalah speednya jauh lebih cepat. Jadi ketika mereka creating the application, time to marketnya itu akan jauh lebih cepat. Jadi mereka mau launching produk baru, mau infuse services baru, mereka akan bisa merespon dengan kebutuhan market dengan lebih cepat. Nah itu sebenarnya hanya satu dari beberapa strategi Red Hat di mana tadi yang aku bilang Rel AI sama OpenShift AI-nya kita itu adalah AI infused. Jadi kita juga ada solusi Red Hat yang memang sudah include di AI. Misalnya contoh, kalau di OpenShift kita ada namanya ChatOps. Jadi
buat si mungkin IT baru ya kan, anak baru masuk, ini aku mau bikin kontainer gimana caranya? They can ask in the chat ops yang sudah ada di OpenShift. Atau misalnya dari sisi automation, kita ada Ansible Lightspeed di mana they can convert kalimat into a code. Jadi itu juga memudahkan banget kepada teman-teman developer yang mungkin mereka ingin lebih efektif, lebih efisien, they can use the Ansible Lightspeed. Jadi again, actually AI ya setuju dengan Pak Paul, actually itu benar-benar sebuah tools yang bisa membantu kita. Jadi it's not a threat ya sebenarnya AI itu. It's just you need to know how to leverage AI untuk your business, di mana AI itu definitely akan membantu growing the business itself. Dan perbedaan Red Hat dengan yang lain, kita believe cloud is hybrid, AI juga hybrid gitu. Nah, Fon, kalau kita ngomong nih, Gen AI ini kan di-developnya oleh cloud provider nih. Mau naming lah ya, semuanya ada lah ya. Yeah. Mau dari Microsoft ChatGPT, Copilot, Gemini-nya si Google, kemudian daripada lamanya Meta, kemudian juga dari Ali Cloud. Nah, untuk mereka nih yang sekarang lagi menggunakan dan lagi benar-benar banyak research di Gen AI yang mereka gunakan dari cloud provider mereka. Yeah. Nah, itu gimana penggunaannya dengan Red Hat? Oke. Jadi actually part of our punya effort untuk mendemokratis AI, Red Hat is working with IBM. Kita tuh mengopen source-kan LLM-nya IBM yang namanya IBM Granite. Jadi Granite itu adalah LLM milik IBM yang sekarang bisa diakses oleh khalayak umum Karena open secara source gratis, sekarang. ya, Oke. karena open source secara gratis. Dan di mana kelebihannya adalah tadi everyone can contribute untuk training di LLM. Jadi mungkin kalau di LLM yang belum open source itu mungkin kemampuan untuk education-nya kan itu limited ya, dan di kita everyone bisa contribute. Jadi itulah the beauty of komunitas. Nah, selain itu actually kita juga memberikan fleksibilitas kepada any data scientist atau data engineer ketika mereka ingin menggunakan LLM dari any provider gitu. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu menggunakan Instruct Lab. Jadi di Instruct Lab they can choose untuk ngambil modeling dari any LLM yang ada. Karena mungkin masing-masing LLM kan punya their own strength, punya their own uniqueness. Jadi they can choose, tapi they can bring it all together di satu platform yang nama Instruct Lab. Jadi di sini yang pengen aku tekankan adalah yang kita provide itu adalah open source-nya, ya kan, everyone can contribute. Yang kedua adalah fleksibilitas. Dan yang ketiga ya you can run it anywhere, mau di your own data center, in the cloud juga bisa, ataupun hybrid. Jadi itu memang value yang selalu ada di dalam offering kita. Oke. Nah, kita tadi bicara tentang Red Hat itu apa, kita bicara tentang AI di Red Hat seperti apa, bagaimana interaksi dengan cloud provider yang ada. Nah, aku pengen lebih ke pribadinya Fon ini. Fon, ya. Gimana sih tentang Red Hat ikut memajukan tentang wanita involvement women di teknologi di Indonesia? Nah, itu gimana tuh? Dan bagaimana dari Foni sendiri untuk memajukan women lebih interest terhadap teknologi, mau lebih terjun ke dalam teknologi, mau berkecimpung lebih teknologi, gitu gimana? Pertanyaannya simple, tapi jawabnya kayaknya susah ya. Nah, kalau kita ngomongin women in tech, atau sebenarnya at the end itu kita menuju ke arah diversity and inclusion. Yeah. Nah, Red Hat di sini kita sendiri juga menganut yang namanya open organization. Sebentar, bukannya waktu itu kamu adalah diversity head-nya di Microsoft? Betul sekali. Sebelum di Red Hat, ya kebetulan saya diberi kepercayaan menjadi Diversity and Inclusion Lead di Microsoft. Nah, itu sebenarnya pengalaman dan value-value yang memang selalu saya bawa kemanapun saya berada. Ya, termasuk sekarang saya di Red Hat, actually kita juga tetap continue embracing those diversity and inclusion. Kenapa? Kita believe diversity and inclusion itu build trust karena kita memberikan platform people untuk being authentic themselves. Nah, selain itu actually it creating a better collaboration dan juga supportive work environment. Jadi memang ya mungkin salah satu cabang dari si diversity itu adalah women in tech. Nah, kita semua setuju ya bahwa memang women agak underrepresented di teknologi industri. Jadi memang couples of organization, mungkin nggak cuma di Red Hat, I think it's everywhere. People is trying to do embrace and balancing the between female and male.
Dan kalau kebetulan di Red Hat kita agak anomali, actually we are in the other side. All the country manager in ASEAN except Singapore itu all ladies. Ini Jadi, kayaknya terlalu dominan. artinya bosnya nih yang sengaja nih. Bosnya itu ternyata gentleman ya kan. Jadi bosnya gentleman, namun country manager Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam itu all female. Nah, memang bisa dilihat ada perbedaan leadership style ya. Kalau woman itu probably we are more higher EQ ya kan, kita lebih ke emotional intelligence, kita lebih higher empathy. Jadi itu mungkin ya salah satu yang value yang membuat why woman is actually being select in the leadership position gitu. Dan kita juga merasakan benefit itu ya, dan ya tidak menyangkal juga, actually we have a lot of ally. Di sini kita juga butuh ally. Walaupun kita woman semuanya, tapi karena bos kita adalah male, basically he's the one of the best ally yang kita punya. Dan in our surrounding and our working environment, ya mereka sangat very supportive. Misalnya contoh, kita as a woman, especially working mom juga kayak aku ya kan, kita juga punya urusan rumah gitu ya kadang-kadang. Namun kita benar-benar very flexible in term of kita punya working style, dan itu juga disupport dari company, dan itu juga disupport oleh kita punya another team member. Jadi I think it is very possible that even you are a mom, you want to build your own career, dan at the end of the day, it's one possible kalau tanpa teknologi. Oke, nah tapi untuk teman-teman yang male di sini jangan tersinggung ya. Bukan maksudnya Foni bilang kalau semua male itu emotional quotientnya rendah, bukan. Tidak. Bukan seperti itu ya. Kita lebih sensitif gitu. Bahwa itu bilangnya adalah lebih sensitif, bukan IQ-nya rendah. Betul. Tapi ini juga membuktikan ya, sebagai benar-benar in real life sebagai mom, juga sebagai leader daripada suatu perusahaan teknologi internasional, itu bisa working together ya, align ya, hand in hand ya. Oke. Memang itu bagi waktunya gimana? Ya, jadi kalau ditanya work life balance ya kan, menurut aku itu sebuah mitos ya. Jadi itu adalah sebuah perception. Yeah. Everyone can have a different work-life balance yang mereka according punya. to what they want. Iya, according to what they want. As long as you're happy ya kan. Nah, cuma kalau aku benar-benar lebih ke ya set my own boundary. Jadi kalau weekend ya memang it's a family time gitu loh. Kalau sebisa mungkin ya kita akan fokus ke family. Tapi kalau in the working days as much as possible kita akan fokus. Dan ya aku juga very blessed have a very supportive family juga ya, baik itu dari spouse ataupun dari anak-anak ya kan, mereka tahu mamanya kerja, jadi mereka akan know that kapan mereka akan nyariin aku, kapan mereka enggak. Nah selain itu juga menurut aku kalau untuk kita pembagian waktu penting ya, jadi how actually you organize your time, misa-misain yang mana yang urgent, yang mana yang important, karena it will looks everything is urgent, tapi you need to be able to have that guidance ya kan, dimana yang mana yang mau kita kerjain duluan. Jadi I think again don't be too hard to yourself aja sih. Kadang kan kita kayak mostly merasa ada self guiltnya lah ya kan, dimana kayak aduh aku jadi nggak bisa spend more time with family, tapi well at the end of the day is the decision you make ya kan, you just have to embrace and just have to try to make it better. Yeah, I like it. It's like how you embrace it, like how do you make it better. Betul. Jadi di saya juga gitu. Saya juga setuju bahwa work life balance itu bukan 9 to 5 work finish. Betul. Karena at the end tuh pekerjaan kita terus kan udah intertwined in our life gitu kan. Integration. Gimana kita harus fokusnya pas waktu apa, tapi tetap harus bisa menyelesaikan pekerjaan. Betul. Jangan menjadikan alasan untuk menghambat kita sendiri, menghambat karir kita sendiri. Itu setuju banget sih. Fleksibilitas itu actually comes with responsible and you need to be accountable. Agree. Gitu. Makanya kenapa yang penting itu sekarang ada adaptability kan. Iya. Dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, gimana kita bisa adapt teknologi yang ada untuk memperbaiki kita dan juga memberikan impact terhadap sesama. Bukan cuma ya saya mau harus kayak begini, harus begini, itu udah bukan zamannya lagi lah. Setuju. Font, pasti kan Red Hat juga punya program-program nih tentang
partnership, mentorship, maupun tentang capability buildingnya nih, supaya orang-orang bisa mengenal tentang Red Hat maupun meningkatkan pengetahuan mereka atau kapabilitas mereka di Red Hat. Bisa cerita dikit nggak buat teman-teman nih yang tertarik untuk mendalami tentang Red Hat? Oke, sebenarnya ada dua hal ya, yang di internal dan di eksternal. Nah, kalau yang di internal, actually kita sangat embracing yang namanya mentorship dan juga skill set development. Jadi kita ada internal training ya kan, di mana kita juga ada yang kita bilang intentional mentorship. Jadi actually I have some future leader in my team, di mana yang kita benar-benar trying untuk mencarikan dia mentor yang tepat supaya they are ready for the next future career aspiration. Itu kita actively doing that, nggak cuma in country tapi juga regionally sampai ke global. Nah, selain itu kita juga benar-benar encourage yang namanya joining in community. Jadi there are also community di Red Hat, ya kan, di internal, especially yang for women. Kita ada beberapa komunitas di mana kita juga very active, ada beberapa aktivitas juga di internal. Nah, sekarang ini kita melihat memang the impact of the mentorship is really positif ya, di mana we are seeing accelerations of the skill set enablement dari tim, nggak cuma dari tech skill yang kita bilang mungkin hard skill ya, itu mengerti produk, tapi juga dari sisi soft skill. Karena a lot of things definitely perlu belajar dari pengalaman, dan selain kita mendapatkan mentor, kita juga trying to find our team a sponsor gitu. Jadi itu memang go hand in hand. Jadi tadi itu yang internal. Nah, kalau kita ngomongin eksternal, actually Red Hat punya inisiatif namanya Red Hat Academy. Di mana Red Hat Academy ini sudah bekerja sama dengan almost 200 universitas di Indonesia, di mana hampir setengah dari universitas itu sudah mengintegrasikan materi Red Hat itu di dalam kurikulumnya mereka. Jadi tahun ini kita udah train almost more than 5,000 student di seluruh Indonesia, dan yang menariknya adalah Red Hat kita punya yang namanya Red Hat Talent Network, di mana kita mencoba menghubungkan antara industri atau organization dengan student, di mana mereka ini adalah memang student yang udah ready, yang udah jadi, yang udah mengerti produk Red Hat, di mana they are very welcome untuk di-deploy di organisasi. Dan as of now actually I think we have almost 10 student yang udah kita bantu untuk benar-benar kita introduce ke organization, dan mereka sudah di hire. Jadi memang di sini ya kita nggak bilang kita menjanjikan karir, namun kita udah bantu mikirin, karena kita tahu talent is the most important thing ya kan, dimana kita mau jalanin anything in an organization ya, people is a very important factor, di mana di sini kita membantu menyiapkan talent yang ready biar industri itu juga bisa langsung mengadopsi talent tersebut gitu. Nah, teman-teman Astra kalau pengen tahu mengenai Red Hat training, capability buildingnya, bisa hubungi langsung ke Astra Digital Academy yang akan selalu siap bantu mengenai Red Hat juga. Iya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, kalau untuk profesional, actually Red Hat juga punya training and certification. You can engage di our Red Hat training partner, di mana if you really want to equip yourself, you want to stay relevant, understanding the container ataupun mengenai Linux operating system, itu bisa menghubungi Red Hat training partner juga. Oh, oke. Nah, Fon, untuk tutup nih. Oke. Kan selalu ada quote nih, kan gue sering lihat videonya Foni nih. Jadi teman-teman kalau tahu LinkedIn-nya Foni, Foni itu sering banget posting gimana tentang kehidupan pribadi dia, ngatur keluarga dan juga pekerjaan dia. Nah, dia tuh selalu berusaha ini bisa get together nih, bisa get along together gitu loh. Nah, jadi bisa juga menghubungi Foni, mau nanya tentang Foni bisa di sana. Nah, kamu nih punya quote satu nih menarik banget tentang air pasang. Betul. Bisa cerita nggak tentang air pasang itu apa? Jadi sebenarnya it's about elevating everyone. Jadi when the tide is raised, everyone is elevated. Itu artinya ketika misalnya di sebuah company, the company is growing, we are creating success, actually it's impact to the whole organization, to the whole company, di mana everyone is gonna enjoy the benefit and everyone is contributing based on their own capacity. Jadi aku selalu believe semua orang, semua role itu pasti punya value-nya. Yes. Dan kita nggak akan bisa sukses kalau ada satu atau role yang ditiadakan gitu loh. Jadi it's about how we can be success together, dan how we are really creating those positive, collaborative environment di mana everyone is gonna enjoy working together.
Nah, ini menarik ya teman-teman. Jadi kalau kita pikirkan, pie-nya itu nggak ukuran sama loh. Pie itu makin lama makin besar. Iya. Ya. Jadi kita, yuk gimana kita saling elevating each other, bukan sikut-sikutan karena pie-nya itu makin besar gitu kan. Betul. Yuk, karena lebih baik kan yuk kita growing bareng-bareng, Betul. kita elevate together daripada sikut-sikutan. Betul. Dunia itu besar loh. Nah, Fon, thank you banget ya atas waktunya. Nah, thank you banget atas diskusinya. Jadi teman-teman audiens kita juga ngerti nih, apa sih itu Red Hat, apa sih AI di Red Hat, juga tentang bagaimana sih elevating women di tech bersama Red Hat, dan juga tentang bagaimana Red Hat membantu pengembangan talent tentang Red Hat dan lainnya. Iya. Nah, teman-teman Digitalk, terima kasih untuk menyaksikan Digitalk kali ini. Fon, ada nggak closing statement dari Foni sebagai Country Director Red Hat dan juga sebagai pribadi Foni Ya. di sini? Oke, jadi sekali lagi teman-teman Astra Digitalk, senang sekali ya dan terima kasih juga sudah diundang. Dan di sini saya juga ingin mencoba untuk menginspire bahwa teman-teman di luar sana, actually you can be whatever you want, be it you are a single or you are married and you are a mom, ya kan, you can be anything. Dimana yang paling penting adalah you need to have the mindset. Yeah, you need to have the growth mindset, learn it all, as well as please always find yourself a good mentor as well as a good ally. Nah, kalau dari Red Hat-nya di sini ya aku juga pengen bilang Red Hat sebagai di Open Hybrid Cloud Technology Leader, kita siap mensupport customer-customer kita, organisasi-organisasi kita di Indonesia, baik tuh dari sisi infrastruktur, aplikasi, ataupun nanti automation dan AI. So again, if you're looking for a flexible and hybrid partners, find Red Hat. Nah, masih bikin iklan dia. Jangan lupa Red Hat juga disupport oleh ekosistem partner yang sangat luas. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan Digital kali ini bersama Foni Chiu sebagai Country Director Red Hat Indonesia. Dan kami mau undur diri. Terima kasih untuk audiensnya. Thank you.